Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Sagita Karisma Nityas dari Program Studi Manajemen kelas 3A7. Nomor NPM 22130210261. Di sini saya mendapat tugas video mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Ibu Dr. Nur Hidayati, SEMM, CSRS, CSRA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi finansial atau non-finansial diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ada beberapa faktor. Untuk yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. 4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. 5. Peraturan perundang-undangan. Yang keenam, peranan serikat tubuh. Fungsi dari kompensasi. Menurut Martoyo, yang pertama, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi. Menurut Suparyadi ada 5 tujuan. 1. Menghargai kinerja. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mampu memperkuat perilaku kerja mereka yang diinginkan oleh perusahaan, seperti tanggung jawab dan komitmen. 2. Memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pemberian kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan harus mampu bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga dapat menarik pelamar kerja secara luas, terutama dari mereka yang memiliki kompetensi tinggi yang sesuai dengan spesifikasi jenis pekerjaan. 3. Mempertahankan karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja unggul merupakan human capital yang sangat berharga untuk mempertahankan eksistensi dan memajukan perusahaan dalam persaingan lingkungan bisnis yang makin ketat. Yang keempat, menjamin keadilan. Pemberian kompensasi yang dapat dirasakan tidak adil oleh karyawan akan dapat menimbulkan keprihatinan, yang mana hal ini dapat berakibat pada terjadinya ketidakpuasan kerja atau adanya karyawan yang keluar dari perusahaan. 5. Mengendalikan biaya. Kompensasi merupakan komponen biaya yang cukup besar, sehingga memiliki pengaruh cukup besar pula terhadap biaya produksi secara keseluruhan. Yang keenam, mengikuti peraturan pemerintah. Perwujudan kesejahteraan para karyawan oleh pemerintah dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur besaran gaji atau upah minimal yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Perusahaan yang beroperasi di suatu negara harus menaati peraturan ini dengan cara memberikan gaji atau upah kepada karyawannya dengan besar minimal sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.